Semua dimulai 30 tahun lalu, saat langit terbelah dan gerombolan monster raksasa menyerbu dari dunia lain. Kejadian ini disebut terus. Demi melawan balik, manusia membangkitkan pekerjaan khusus, memulai era perubahan kelas yang baru. Kebangkitan ini memang berhasil membantu manusia mengusir para monster. Tapi setelah kedamaian kembali, masalah baru justru muncul, membawa manusia masuk ke era kesenjangan kelas yang sangat kejam. Kesenjangan ini memisahkan pengguna sihir dan petarung fisik, karena penyihir menjadi penguasa mutlak umat manusia. Mereka memerintah dengan tangan besi sementara pengguna kekuatan fisik diturunkan derajatnya menjadi rakyat jelata biasa saja. Sejak saat itu, pekerjaan tanpa sihir langsung dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Tapi di tengah ketidakadilan ini, ada satu pemuda yang tetap percaya kalau suatu hari kelas pedang akan bangkit memimpin dunia. Pemuda itu adalah Emory, seorang transmigran dari bumi yang tiba-tiba terdampar di dunia asing ini. 3 tahun lalu, Emory diadopsi oleh sepasang suami istri dari kalangan rakyat jelata. Walau hidup serba kekurangan, mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, saat Emory bersiap mengikuti upacara perubahan kelas, orang tuanya memberikan sebuah pedang tua yang sudah sangat berkarat. Ayah Emory meminta maaf karena tidak bisa memberikan senjata yang layak. Karena kondisi mereka yang sangat miskin, mereka berjanji akan bekerja lebih keras demi membelikan peralatan sihir dan menyekolahkan Emory ke tempat terbaik. Meskipun begitu, Emory sangat terharu dengan hadiah sederhana tersebut. Sang ayah yakin kalau Emory memiliki jiwa yang istimewa, walau lahir dari keluarga miskin. Dia pun menyemangati Emory untuk terus berjuang menjadi yang terkuat di dunia. Emory tersentuh mendengar ucapan ayahnya, tapi kenyataannya dunia saat ini sama sekali tidak berpihak pada rakyat biasa. Walau dunia sudah banyak berubah, sifat manusia yang sombong dan egois tetap tidak pernah berubah. Para bangsawan penyihir selalu memandang rendah dari tahta mereka, percaya kalau kekuatan sejati hanya ditentukan oleh faktor garis keturunan semata. Realitas hidup Emory adalah dunia di mana yang kuat pamer status bangsawan dengan menindas yang lemah. Namun, Emory yakin mereka tidak akan pernah mendapatkan kekuatan sejati, peduli setan dengan keturunan atau bakat hebat mereka. Sambil mengusap pedang berkarat pemberian orang tua angkatnya, Emory merasakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh para bangsawan sombong itu. Sekeras apapun mereka berusaha, dia merasakannya sejak ayahnya menyerahkan pedang itu, sebuah api membara yang disebut jiwa. Coba pikir, ini adalah kekuatan mutlak yang bahkan jauh melampaui sihir manapun. Setelah memeriksa senjatanya, Emory berterima kasih kepada orang tuanya dan menegaskan bahwa dia tidak pernah menyesali kondisi mereka. Sambil menepuk pundak sang ayah, Emory meyakinkan bahwa satu pedang ini sudah lebih dari cukup. Dengan pedang karat ini, dia berjanji akan menjadi pendekar terkuat di dunia. Dia juga meyakinkan mereka bahwa hadiah sederhana ini adalah barang paling berharga baginya saat ini. Emory menyatakan dirinya siap bertarung dan berjanji tidak akan membiarkan orang tuanya menderita lagi. Bertekad mengukir sejarah dengan pedang usan, Emory bersumpah akan menjadi yang terkuat, persis seperti harapan sang ayah. Namun semua itu masih sebatas mimpi sebelum dia membangkitkan kelas yang berguna. Di hari upacara perubahan kelas, para murid berkumpul di arena untuk melihat takdir mereka, dan di sanalah Emory berdiri. Saat nama Emory dipanggil ke panggung, suasana langsung riuh karena semua orang penasaran dengan kelas yang didapatnya. Wajar saja, Emory adalah murid terbaik sekolah, baik dalam bidang akademis maupun bela diri. Dia adalah bintang harapan bagi kaum rakyat biasa. Bahkan sebelum punya kelas, dia melibas semua ujian fisik dan meraih nilai rank S dalam ilmu pedang, sebuah pencapaian yang sangat gila. Namun, para bangsawan punya pandangan berbeda dan yakin Emory tetaplah sampah tak berguna hanya karena dia terlahir sebagai rakyat biasa. Kamabara, salah satu bangsawan sombong, berteriak bahwa tidak ada yang namanya rakyat jelata genius, semua itu cuma mimpi siang bolong. Dia mengejek bahwa sahabat apapun nilai Emory, dia tetap sampah dengan bakat sihir Randy, karena kelas yang didapat sangat bergantung pada bakat alami seseorang. Bangsawan sombong ini yakin Emory pasti hanya akan mendapatkan kelas sampah tingkat rendah, karena cuma bisa bermain pedang. Kesal mendengar ejekan tersebut, beberapa rakyat jelata menahan amarah sambil mengertakkan gigi mereka. Namun saat Kamabara menyadari tatapan itu, dia malah membentak agar mereka menjauh dari area bangsawan, sambil mencaci maki mereka sebagai manusia kelas rendah. Tak berhenti di situ,
Dia terus menghancurkan mental mereka dengan menyebut bahwa pedang sudah kuno, dan kebiasaan memuja pedang itulah yang membuat rakyat jelata tetap membusuk di selokan. Bangsawan sombong lainnya ikut menyahut bahwa andaipun Emori bisa mendapatkan kelas rank S, itu cuma akan jadi mimpi indah sesaat yang tidak akan mengubah apapun. Di titik ini, emosi rakyat jelata sudah di ubun-ubun. Orang itu terus menginjak-injak harga diri mereka, menegaskan bahwa sosok terpilih tidak akan pernah lahir dari kalangan bawah. Dia menyuruh mereka berhenti bermimpi, karena rakyat jelata akan tetap menjadi bawahan seumur hidup. Sementara itu di panggung utama, saat Emori menempelkan tangannya pada layar sistem, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak hebat, hingga membuat semua orang terpaku heran. Namun sedetik kemudian, tulisan pendekar pedang Rang D muncul di layar, langsung membungkam seluruh harapan mereka. Cahaya megah tadi ternyata cuma harapan palsu, karena Emori justru membangkitkan kelas terburuk yang pernah ada. Kaum jelata langsung lesu, karena Emori adalah tumpuan harapan terakhir mereka untuk mengubah nasib. Mereka berpikir, jika sang genius saja mendapatkan kelas sampat, maka bagi mereka yang biasa-biasa saja sudah pasti tidak ada harapan lagi. Beberapa orang mulai meratap pilu, mempertanyakan apakah mereka memang ditakdirkan membusuk di dasar piramida sosial sekeras apapun usaha mereka. Sebaliknya, para bangsawan tampak sangat puas, karena hal ini membuktikan teori mereka bahwa rakyat jelata selamanya hanya akan menjadi sampah tak berguna. Kamabara memanfaatkan momen ini untuk menertawakan Emori yang sok merasa sebagai orang terpilih, padahal kenyataannya cuma mendapat kelas pendekar pedang rank D. Kelas ini bukan sekadar sampah biasa, tapi merupakan peringkat paling dasar dari seluruh daftar. Meski begitu, Emori justru tersenyum lebar menatap layar sistem seolah sangat puas dengan hasil tersebut. Berbalik ke arah penonton, Emori dengan lantang menegaskan ini belum berakhir. Jujur saja buat orang yang setia dengan pedang, kelas sampah rank D pun sudah menjadi awal yang sangat sempurna. Setelah semua orang menyelesaikan kebangkitan kelas mereka, pembawa acara mengumumkan bahwa ujian pemula akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa hasil ujian ini akan menentukan kelulusan mereka ke Universitas Rajin, sekaligus peringkat mereka nanti. Salah seorang bangsawan membisiki Kamabara, kalau semua peserta pasti akan diterima di universitas, kecuali satu orang yang berada di posisi paling buncit. Kamabara girang mendengarnya dan yakin Emori yang akan menempati peringkat terakhir itu, mengingat dia satu-satunya rakyat jelata di ujian pemula tahun ini. Sang pembawa acara kemudian mengumumkan pembagian senjata awal dan meminta peserta maju saat nama mereka dipanggil. Nama pertama yang dipanggil adalah Yuki Makusawa, seorang gadis bangsawan populer dengan evaluasi bakat sihir rank S. Dia sukses membangkitkan kelas Serafim rank S saat ritual, membuatnya langsung dijuluki sebagai genius rank triple S. Yuki benar-benar definisi anak emas takdir. Begitu tiba di depan, Yuki meminta busur elf berelemen es, yang langsung diserahkan oleh pembawa acara tanpa ragu. Selanjutnya giliran Emori dipanggil, dan dia langsung meminta sebuah pedang biasa, membuat kaum jelata lainnya kembali menghela napas kecewa. Pembawa acara memberitahu bahwa sebagai pemilik kelas sampah rank D, Emori hanya boleh memilih dari area rank D, yaitu area khusus visi. Dia lalu mengambil sebilah pedang berkarat yang sudah berdebu bertahun-tahun dan menyerahkannya dengan nada mengejek. Dengan nada sombong dia memperingatkan agar tidak mematahkannya. Sementara para bangsawan mulai ikut mengejek Emori agar langsung membuang rongsokan itu setelah ujian selesai karena pedang tersebut sangat tidak berguna. Salah satu dari mereka berteriak bahwa meski pedang itu berasal dari dalam dunia, tanpa adanya penguat sihir, senjata itu tetap saja cuma besi tua tak berharga. Shin, bangsawan arogan lainnya, dengan bangga memamerkan senjata Thunderhammer tingkat master miliknya, menyombongkan bahwa palu itu mampu melepaskan 100.000 volt dalam sekali pukul. Dia menambahkan, musuh yang terkena serangannya dipastikan akan lumpuh selama 1 menit penuh. Dia kemudian menyindir Emori bahwa tidak akan ada orang waras yang mau memakai pedang tanpa elemen di dalam ujian nanti. Namun, Emori mengabaikan semua celoteh bising itu. Dia mengayunkan pedang tersebut dan merasa keseimbangannya sangat pas di tangan. Bagi seorang rakyat jelata di dasar piramida sosial, senjata legendaris atau pusaka sihir yang dipamerkan para bangsawan memang hanyalah mimpi indah belaka. Tapi tidak ada yang tahu kalau rakyat jelata bisa mengambil tongkat kayu biasa, lalu mengubahnya jadi senjata terkuat bermodal kekuatan imajinasi semata. Itulah yang diyakini Emori
dan dia berencana membuktikannya memakai pedang berkarat. Tidak lama kemudian, saat bus membawa para peserta ujian masuk ke hutan berbisik, sang pembawa acara membacakan aturan mainnya. Dia menjelaskan kalau hutan itu dihuni monster yang terinfeksi energi asing. Tapi tenang saja, monsternya cuma level rendah, amanlah ya. Karena monsternya paling cuma level 1 atau 2, dia bilang para siswa bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kelas masing-masing. Setibanya di gerbang hutan berbisik, para siswa diberitahu kalau mereka boleh membentuk tim demi keselamatan. Bagi yang berkelompok, poin yang didapat akan dibagi berdasarkan kontribusi, dan peringkat akhir tetap ditentukan oleh poin individu di akhir ujian. Saat Emory melangkah maju ke gerbang, beberapa bangsawan mulai mengejeknya karena mencoba menyelinap sendirian demi menghindari rasa malu. Ada yang bilang itu karena status sosialnya membuat tidak ada yang mau sekelompok dengannya. Yang lain menimpali, tidak ada yang mau setim dengan orang yang bakal finish di urutan buncit. Tepat saat itu, Yuki bertanya apakah Emory mau masuk sendirian. Emory mengiyakan dan menjelaskan kalau dia tidak terbiasa kerja tim, baginya solo karir jauh lebih pas. Yuki merasa kagum dan menganggap Emory adalah serigala penyendiri yang suka mengambil risiko, sangat mirip seperti dirinya. Karena mereka mirip, Emory bergumam kalau mereka akan segera saling berhadapan nanti. Dia pun melenggang masuk, meninggalkan para bangsawan yang gemas melihat kepongahannya. Sambil berjalan masuk, Emory memikirkan ujian ini sebagai langkah awalnya masuk ke Universitas Ryujan. Padahal para bangsawan sudah curang duluan dengan memborong perlengkapan berlapis sihir tingkat tinggi. Ini memberi mereka keunggulan besar, membuat pemula pun bisa langsung kuat. Berbeda dengan Emory, modalnya cuma pedang tua, berkarat berdaya serang 1 poin. Sistemnya bahkan memberi peringatan kalau senjata itu punya peluang hancur 1% saat menyerang, tapi Emory tidak peduli. Sementara Yuki yang memperhatikannya masuk gerbang, dibuat penasaran dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Keputusannya melenggang ke hutan berbisik hanya dengan pedang rusak sungguh membuatnya heran. Yuki bertanya-tanya, apakah kepercayaan diri Emory itu karena dia memiliki keahlian berpedang peringkat S. Keahlian berpedang tingkat S ini konon sangat sulit tapi dianggap paling tidak berguna. Setelah berpikir, Yuki menyimpulkan kalau kelas fisik seperti Emory tidak akan bertahan di dunia yang didominasi sihir. Nah, perhatikan baik-baik saat Emory melangkahi gerbang. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya. Dia sudah bisa membayangkan omongan orang-orang tentang dirinya. Dianggap pecundang yang mengejar mimpi mustahil, berharap jadi pahlawan, dalam cerita klis tentang kebangkitan kaum tertindas. Tapi Emory tidak menganggap dirinya begitu. Dia yakin kekuatan sejati bukan ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, melainkan ditempa lewat tekad bulat. Dia pun bersumpah akan mewarisi jiwa rakyat jelata, menjadi yang terkuat, lalu mengembalikan kehormatan para pengguna pedang. Bicara soal senjata sihir, itu adalah senjata yang diperkuat dengan aliran mana bersirkuit sihir tingkat tinggi. Sementara pedang besi biasa dan perisai kayu milik rakyat jelata tidak ada apa-apanya dibanding senjata sihir. Intinya, keunggulan utama senjata sihir adalah aliran energinya bisa melontarkan kehancuran luar biasa hanya dengan sekali tebas. Berbeda dengan seni pedang, ini tidak butuh teknik apa-apa. Murni peningkatan instan yang bisa dibeli dengan uang dan koneksi orang dalam. Dan salah satu senjata sihir inilah yang sedang dipakai Finn, bangsawan sombong itu, untuk membantai serigala monster level 2 tanpa keringat. Setelah membereskan mereka, Finn menyombongkan diri sambil mengumpat kalau serigala-serigala itu terlalu lemah. Dia bahkan berjoget kemenangan sembari memamerkan senjatanya kepada teman-teman bangsawannya, Orto dan Lance. Seorang penyihir berjubah putih memuji kekuatan Finn dan menyahut kalau senjata mahal memang tidak pernah bohong. Orto menambahkan, untuk ukuran dunia pemula, palu milik Finn pasti bisa meratakan sisi tempat ini dengan sangat mudah. Finn dengan bangga memberitahu mereka kalau ayahnya menyuruh pandai besi tingkat nasional untuk membuat palu sihir peringkat di pesanan khusus ini. Dia bahkan sesumbar bisa merobohkan monster level 3 dalam sekali pukul. Si rambut pirang Lance yang memakai pedang sihir ikut menyombongkan tim mereka sebagai yang terkuat di ujian pemula ini. Dia meyakinkan kelompoknya kalau 3 posisi teratas papan peringkat sudah pasti milik mereka. Tiba-tiba, Orto tersandung ke semak-semak dan melihat tumpukan bangkai serigala di sana. Orto menjerit ngeri lalu mundur ketakutan. Penasaran siapa yang membantai semua serigala itu,
Padahal meskipun hutan berbisik ini penuh monster, menghabisi sebanyak ini dalam sekejap benar-benar di luar nalar. Lance langsung mendekat untuk memeriksa sekitar, curiga ada tim kuat mendahului mereka, khawatir ada kuda hitam di ujian ini. Orto buru-buru memindai area dengan deteksi sihir. Namun setelah memindai, dia mengumumkan tidak ada sisa-sisa energi sihir sama sekali, artinya ini murni kerjaan kelas fisik. Tapi Orto tidak percaya ada kelas fisik yang bisa menembus hutan sedalam ini. Tepat saat itu, Emory datang dan menyuruh mereka menjauh dari hasil buruannya. Finn tertawa meremehkan, tidak sudi percaya sampah jelata seperti Emory bisa membunuh ratusan serigala dengan pedang rusaknya. Dia kemudian berteriak kesal pada Emory, mengingatkan kalau serangan fisik biasa tidak akan bisa menembus pertahanan monster. Finn menduga tumpukan bangkai ini pasti ditinggalkan oleh penyihir hebat, dan Emory cuma numpang lewat lalu mengklaim hasil kerja keras orang lain. Orto berinisiatif memeriksa luka salah satu bangkai dengan deteksi sihir dan menemukan sisa elemen angin tipis. Dia menyimpulkan itu sisa sihir tingkat 4 bernama Kamitachi. Sambil menatap Emory, Orto bertanya apa dia merapal sihir itu dengan pedang rongsokannya. Emory menjelaskan dia hanya mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat hingga menciptakan gelombang kejut pemotong udara. Jelas Finn tidak percaya bualan Emory dan berteriak marah karena merasa dipermainkan. Baginya, serangan sekuat itu mustahil dilakukan oleh pesilat pedang jelata. Namun Emory menyindir kalau pemahaman Finn memang sangat sempit. Ini membuat Finn naik pitam, dan tepat saat dia hendak memaki, seekor serigala monster menyerangnya dari belakang. Lance dan Orto berteriak menyuruhnya awas, tapi refleks Finn benar-benar lambat. Beruntung, sebelum kepalanya melayang, Emory sudah menebas leher serigala itu. Finn mematung di tempat, karena tidak percaya, mengira dirinya sedang berhalusinasi. Dari luar, Emory bahkan tampak seperti tidak mengayunkan pedangnya sama sekali. Padahal tebasan pedang tadi mendadak muncul dari udara kosong dan menewaskan si monster. Tetap saja, Finn keras kepala menolak mengakui kehebatan Emory. Dia malah memilih percaya kalau si monster tidak sengaja menabrak pedang Emory. Pasalnya, monster di dunia ini memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap serangan fisik. Akibat ketahanan ini, ketika kelas fisik jarak dekat menyerang, angka kerusakan yang muncul di layar sistem adalah 0. Inilah alasan utama runtuhnya pamor kelas fisik hingga sering dijek sebagai sampah. Namun, Emory berbeda karena dia dianugerahi bakat sinkronisasi pedang, bakat khusus bagi mereka yang telah menyatu dengan senjatanya. Alhasil, setiap serangannya mengabaikan semua pertahanan dan memberikan kerusakan murni. Nah, kalian tahu tidak? Saat membangkitkan pekerjaan, seseorang mendapat bakat unik. Bakat pasif Emory ini menghapus efek penguat musuh dan memberikan kerusakan berdasarkan hukum fisika. Jadi, biarpun Emory harus menghadapi monster tingkat raja dengan pertahanan dewa, dia pasti menang selama musuhnya masih memiliki konsep HP. Tidak lama setelah itu, Emory bersiap pergi, tapi Finn langsung menahannya. Karena Emory mengaku sudah menghabisi ratusan monster, Finn menuduhnya serakah dan merebut semua poin milik mereka. Emory bingung lalu bertanya apa maksudnya merebut poin. Finn menjelaskan kalau jumlah monster level rendah itu sangat terbatas, jadi semakin banyak Emory berburu, peserta lain tidak kebagian poin. Karena Emory sudah pasti mendapat peringkat terakhir, Finn menyuruhnya berhenti mengumpulkan poin. Lagi pula, sebanyak apapun poinnya, dia tetap ditaruh di posisi buncit hanya karena dia cuma seorang rakyat biasa. Emory mengabaikan ocehan kojal Finn, dia menantangnya untuk segera melihat papan peringkat. Tapi Finn menolak mentah-mentah dan menegaskan kalau semua poin Emory akan dianggap curang lalu diubah jadi 0. Tidak peduli apakah dia bisa bertahan sampai akhir ujian. Dengan sombong dia bilang kalau aturan utamanya adalah rakyat jelata harus sadar diri dan menyerah pada bangsawan. Detik berikutnya, Lance tiba-tiba muncul di belakang Emory sambil menodongkan belati ke lehernya, memaksa menyerahkan poin dan segera menyerah. Dari arah belakang mereka, Orto merapal sihir untuk mengikat tangan Emory agar tidak bisa bergerak. Emory mencoba melepaskan diri, tapi Lance memperingatkan kalau tubuh biasa tidak akan bisa melawan sihir. Rantai pengikat itu dibuat dari rantai tunggal milik Orto, jadi mustahil untuk kabur. Emory lalu bergumam kalau orang biasa pasti sudah langsung menyerah dalam situasi mustahil ini. Mendengar itu, Finn merasa puas karena mengira Emory akhirnya mulai menyadari keputusasaan mereka.
Tapi sedetik kemudian, Emory malah menyeringai lebar. Dia jelas bukan orang biasa. Lance merasa terhina. Sementara Finn mulai bersiap memamerkan kekuatan palu petirnya. Dia sesumbar kalau melenyapkan Emory di tempat ini akan dianggap sebagai kecelakaan biasa. Saat Finn bersiap menyerang dengan aliran listrik di palunya, suara geraman aneh mendadak menggema di hutan dan membuatnya merinding. Finn langsung celingukan mencari arah datangnya suara itu. Lance juga menyadari kalau geraman ini jauh lebih berat dibanding serigala biasa, yang berarti monster di depan mereka sangatlah kuat. Tiba-tiba, sebuah peringatan darurat muncul. Sesosok monster elit misterius baru saja mendatangi wilayah tengah hutan berbisik. Nah, bersiaplah. Aturan ujian pun langsung diperbarui. Mengalahkan monster elit ini akan memberikan 10.000 poin beserta item legendaris. Namun, kematian saat pertarungan berarti eliminasi seketika. Sesaat kemudian, Emory menyadari kalau monster elit itu telah menemukan posisi mereka, dan makhluk itu tiba-tiba melompat tepat di samping Finn. Emory menyindir kalau berisiknya mulut mereka bertiga yang sudah memancing monster itu kemarin. Saat monster raksasa itu menggeram, ternyata itu adalah Raja Serigala level 5, Finn langsung kegirangan dan berseru kalau mereka akan kaya raya. Dia lalu memerintahkan Lance menyerang duluan menggunakan belati es ganda untuk memperlambat musuh, selagi dia dan Ortu bersiap menghabisinya. Lance maju dengan penuh percaya diri sambil mengayunkan belati esnya, mengira ini akan mudah. Namun, sang monster menghempaskannya tanpa usaha sama sekali. Finn melongo melihat Lance terbang layaknya piring terbang. Ortu ikut terkejut karena monster itu menyerang hanya dengan satu hantaman. Hal ini membuatnya sadar kalau ujian ini terlalu berbahaya dan nyawa mereka benar-benar terancam. Emory berteriak menyuruh Ortu melepaskan rantai sihirnya, tapi Finn langsung melarangnya. Dia menyuruh Ortu kabur dan menjadikan Emory sebagai umpan untuk mengulur waktu. Ortu setuju. Finn mengajaknya lari pada hitungan ketiga, namun siang, Finn malah langsung kabur sendirian demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia memang berniat kabur sendirian demi memperbesar peluang keselamatannya. Saat Finn melarikan diri, rantai pengikat Ortu akhirnya lenyap ketika dia menolong Lance. Di saat mereka sibuk menyelamatkan diri, Emory justru bersiap menantang monster itu. Dia bahkan merasa sangat bersemangat karena bisa menemukan lawan yang sepadan di dunia pemula ini untuk menguji kekuatannya demi menjadi yang terkuat. Tepat ketika monster itu mencoba mengejar Finn yang kabur, Emory langsung melesat maju untuk beradu kekuatan. Dia menebas sang monster, tetapi makhluk itu menahannya dengan cakar lalu mendorong Emory mundur. Emory menyadari kalau serangannya tidak berdampak apa-apa, membuktikan kulit monster itu sangat keras. Sementara itu, monster tersebut murka akibat serangan Emory. Langsung membalasnya dengan cakaran cepat. Emory terkejut melihat pergerakan musuhnya yang mendadak jadi jauh lebih cepat. Dia berhasil menahan serangan itu dengan pedang tuanya yang berkarat. Meski hampir remuk akibat tenaga dahsyat tersebut, sambil menahan beban, Emory heran mengapa monster level 5 sekuat ini. Kekhawatiran mulai muncul saat pedangnya mulai retak akibat tekanan besar tersebut. Di saat yang sama, langkah kaki Finn mendadak terhenti. Begitu dia menoleh ke belakang, dia syok melihat Emory bertarung sengit melawan monster elit itu. Finn tidak percaya kalau Emory berani menahan gempuran Raja Serigala yang harusnya jadi vonis mati bagi siapapun. Perlahan pertahanan Emory mulai goyah akibat tekanan lawan, tapi dia menolak menyerang. Insting bertarungnya bangkit tepat ketika monster itu bersiap menghabisinya. Insting bertarung ini adalah kondisi yang dia capai saat evaluasi pedang ranking S. Kemampuan ini terbangun tepat ketika rasa takutnya mencapai titik tertinggi. Sebelum dihancurkan oleh Raja Serigala, Emory memasuki mode tempur tersebut dan berhasil menarik pedangnya dari cengkeraman musuh. Setelah itu, dia mulai merapalkan mantra pedang yang membakar semangatnya. Efeknya langsung instan. Bakat sinkronisasi pedang milik Emory langsung aktif dan beresonansi penuh dengannya. Kekuatannya otomatis melonjak drastis sampai 100 kali lipat. Keren banget tidak sih? Begitu efek penguatnya aktif, Emory dengan sangat mudah menebas salah satu lengan sang Raja Serigala. Emory sendiri terkejut karena peningkatan dari sinkronisasi pedang ini jauh melebihi dugaannya. Sangat puas dengan hasilnya, dia memutuskan bertarung habis-habisan karena kalah bukanlah pilihan. Tapi sebelum dia bergerak, monster itu mendadak masuk ke mode mengamuk dan menerjang maju demi mengincar kepalanya. Emory berhasil menghindari terkaman itu. Tetapi monster tersebut terus memburunya dengan agresif tanpa memberi celah sedikitpun untuk bernapas.
Setelah sibuk menghindar, Emori melayangkan pukulan telak tepat di bawah rahang monster itu. Menyadari tinjunya ikut menguat, Emori kembali menghantamkan pukulan keras, hingga sang Raja Serigala tersungkur tepat di depan Finn. Finn sangat terpaku hingga kakinya terasa kaku saat mencoba lari, dan ketika Emori berjalan mendekat, Finn merasa sangat malu, karena ketahuan dalam kondisi mengenaskan oleh seorang rakyat biasa. Saat Emori berdiri tegak, dan menatapnya dengan tajam, Finn langsung bungkam, karena ketakutan setengah mati pada orang yang baru saja dia remehkan tadi. Memandang Finn layaknya tumpukan sampan, Emori menyuruhnya menyingkir dengan nada dingin. Finn sangat gemetar melihat tatapan Emori, hingga tidak percaya kalau dia adalah orang yang sama. Lagi pula, aura di sekitar pemuda itu sangat berbeda jauh dari ingatan Finn, membuatnya sadar kalau Emori sudah berubah. Finn buru-buru menyingkir saat Emori lewat begitu saja dengan wajah muram bagai iblis. Sementara itu, Emori langsung berlari ke arah sang monster lalu melompat tinggi untuk menghujamkan pedang tuanya ke tubuh Raja Serigala. Begitu monster itu mati, rasa lelah yang luar biasa langsung menyerangnya seiring hilangnya efek penguat tadi. Akibat terkurasnya tenaga, Emori mendadak linglung dan kepalanya terasa sangat pusing. Tanpa sadar dia telah memaksakan tubuhnya melewati batas kemampuan. Akibat luapan semangat bertarung tiada henti dari efek sinkronisasi pedang tersebut. Kini saat batas tubuhnya tercapai dan efek sihirnya hilang, Emori benar-benar lemas, hingga tidak bisa menggerakkan jari sekalipun. Beberapa saat kemudian, Finn diam-diam mendekat, namun Emori sudah bisa merasakan kehadirannya. Finn langsung mengacungkan palu petirnya di atas kepala Emori sambil mengakui kalau Emori memang seorang jenius sejati, tapi karena ogah melihat orang miskin keluar dari zona kumuh, Finn bersiap menghabisinya. Namun mendadak dia mematung saat Emori bertanya apakah dia tidak takut kena serangan balik. Pemuda itu sempat cip mendengar gertakan itu, tapi begitu melihat Emori batuk darah, rasa percaya dirinya langsung pulih total. Dia mengakui kalau dia memang takut mati, tapi salah sendiri. Emori sok jadi pahlawan sampai lengan. Finn mengejek Emori yang sudah tidak bisa bergerak lagi, lalu menjelaskan rencananya untuk menghabisi Emori sekarang juga, dan merekayasanya seolah monster elit yang melakukan itu. Sebagai satu-satunya saksi dari skenario licik ini, Finn dengan sombongnya mendeklarasikan diri sebagai juara nomor 1 dalam ujian pemula. Tanpa ragu, palu petir itu diangkat tinggi-tinggi saat serangan akan mendarat. Tekad bertahan hidup Emori bangkit kembali, menolak mati konyol akibat bokongan pengecut seperti Finn. Emori mengerahkan sisa tenaga untuk menahan hantaman itu dengan pedangnya. Sambil mati-matian menahan beban palu petir, Emori bersumpah akan menjaga harga dirinya sebagai pendekar pedang. Di saat bersamaan, Finn malah makin bernafsu menghancurkan harga diri itu dan berteriak bahwa semua perlawanan Emori hanyalah kesia-siaan belaka. Finn menekan palunya lebih keras lagi sambil menyuruh Emori pasrah menerima ajal seperti sampah jelata pada umumnya. Namun saat Emori hampir ambruk, sebuah keajaiban terjadi. Kepala Finn mendadak tertebas putus dari tubuhnya. Gila banget sih ini. Ternyata sang Raja Serigala yang dikira sudah mati tiba-tiba bangkit lagi dengan kesadaran penuh. Nasib sial memang tidak kemana. Finn langsung menjadi santapan pertama si monster. Di sisi lain, Emori yang membelakangi mereka seketika merasakan merinding hebat, karena seluruh hutan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tepat di belakangnya, dia bisa merasakan kehadiran predator ganas yang siap mencabik-cabik tubuhnya. Emori pun segera menyadari bahwa hawa mengerikan itu adalah efek kemurkaan darah. Kemurkaan darah sendiri adalah kondisi saat monster sekarat melampaui batas kekuatannya, membuat serangan mereka jadi jauh lebih mematikan. Emori sadar kalau monster itu cuma pura-pura mati demi mencari celah agar mangsanya lengah. Sialnya, sebelum si monster sempat bergerak, Finn malah mencoba mencuri mangsa tersebut dan berakhir menjadi korban salah sasaran yang mengenaskan. Kabar baiknya, situasi ini sangat menguntungkan bagi Emori karena efek kelumpuhan dan rasa lelah di tubuhnya sudah hilang, membuatnya sanggup berdiri tegak menghadapi sang Raja Serigala. Pemuda itu segera bersiap menyerang balik, karena tahu kondisi kemurkaan darah bakal menurunkan pertahanan monster itu secara drastis, sehingga dia bisa mengincar titik lemah saat monster itu menerjang. Bagi orang biasa, ini adalah malapetaka besar, tapi bagi Emori, situasi ini justru peluang emas. Dia berbalik menghadap monster itu, menancapkan pedangnya ke tanah, lalu merapalkan mantra penguat untuk menyalurkan seluruh tekannya ke dalam bilah senjata. Monster itu langsung menerjang lurus ke arahnya.
Namun dengan gesit Imri menghindar ke kanan selagi pedangnya masih tertancap kokoh di tanah. Ketika monster mencoba menyerang untuk kedua kalinya, Emry mengaktifkan sinkronisasi pedang dan dengan satu tebasan bumi, dia mencabut pedangnya, lalu membelah sang Raja Serigala menjadi dua. Begitu monster itu tumbang, Emry langsung mendapat tambahan 10.000 poin. Tidak lama kemudian, Yuki bergegas mendatangi lokasi kejadian sambil meminta bantuan dari pasukan elit berperingkat tinggi. Melalui radio, dia melaporkan adanya amukan monster dan mengonfirmasi kematian seorang murid bangsawan. Di sisi lain, Emry yang sudah di ambang batas kesadarannya merasa lega melihat kedatangan Yuki, lalu langsung pingsan tepat saat gadis itu sampai di hadapannya. Tak lama berselang, ujian resmi berakhir dan hasilnya terpampang di layar besar. Emry sukses meraih posisi pertama dengan total 10.300 poin. Disusul Yuki di peringkat kedua dengan 419 poin. Penonton langsung heboh dan heran siapa sebenarnya Emry. Hingga seseorang sadar dia cuma rakyat jelata dengan kelas pendekar pedang ranking D. Seseorang bahkan nyeletuk, juara tahun lalu saja cuma dapat 300 poin, jelas saja mereka shock berat, karena nilai Emry melampaui Yuki yang ranking S. Di sisi lain, Kamibara benar-benar murka, dia menuduh sistem mengalami error dan mendesak pemeriksaan ulang. Baginya, mustahil kaum jelata rendahan bisa melangkahi harga diri para bangsawan. Seketika, para bangsawan mulai membuat kegaduhan luar biasa dan menuduh Emry melakukan kecurangan fatal. Saat masa menuntut pembatalan skor miliknya, panitia mendadak menerima panggilan mendesak lewat pola komunikasi. Pengumuman penting mengenai insiden darurat akhirnya dibacakan. Dia membeberkan kalau kawanan monster mengamuk di hutan berbisik dan menewaskan 2 bangsawan, sementara 1 orang lainnya terluka ringan. Kamibara benar-benar terperanjat mendengar kabar duka tersebut dan langsung berusaha menanyakan identitas korban yang tewas. Namun panitia mengabaikan pertanyaannya dan terus membacakan pengumuman. Berdasarkan laporan, sang penyintas yaitu Emry berhasil mengalahkan monster elit level 5 yang memicu kekacauan tersebut sehingga memperoleh poin dalam jumlah besar. Semua orang melongo mendengar fakta itu, merasa tidak masuk akal jika ampas ranking D bisa menumbangkan monster sekuat itu. Ada juga yang menduga kalau Emry cuma sekadar mencuri poin saat monster itu sudah dalam keadaan sekarat. Bangsawan lain pun mempertanyakan keabsahan poin tersebut jika didapatkan dengan menumbalkan nyawa kaum Mirat. Di tengah kegaduhan yang luar biasa itu, Emry hanya duduk santai di bawah pohon tak jauh dari kerumunan, sama sekali mengabaikan keributan di sekitarnya. Saat itulah, Yuki menghampirinya untuk menanyakan apakah dia benar-benar mengalahkan Raja Serigala level 5 tersebut. Tapi tahu sendiri kan, mana mungkin cewek sejenius Yuki percaya begitu saja ketika Emry beralasan cuma beruntung. Dia berkilah hanya asal mengayunkan pedang lalu kebetulan si serigala menabrak senjatanya. Kendati begitu, Yuki tetap merasa janggal, karena setelah memeriksa tempat kejadian, dia sama sekali tidak menemukan adanya sisa reaksi sihir pada bekas tebasan yang tertinggal. Dari hasil analisisnya, dia menyimpulkan bahwa semua luka pada tubuh monster itu murni akibat tebasan fisik biasa. Dia curiga kalau Emry menumbangkan sang Raja Serigala sendirian tanpa bantuan siapapun, lalu mulai menjabarkan dugaannya dengan sangat akurat. Yuki menduga kalau Finn dan komplotannya pasti sempat mencoba mencuri poin hasil jerih payahnya atau berbuat licik pada Emry. Naasnya, mereka malah yang menjadi target pertama dari amukan sang Raja Serigala. Begitu Yuki selesai menjabarkan analisisnya, Emry langsung menampik hal itu dan menyebut kalau semua perkataannya hanyalah spekulasi sepihak belaka. Yuki lalu bertanya kenapa dia tidak membela diri saja di hadapan publik, namun Emry menegaskan tindakan itu percuma, karena sejak awal mereka memang berniat menjadikannya sebagai kambing hitam. Dia mengaku enggan membuang energi demi melawan prasangka picik mereka. Emry kemudian menarik pedangnya dan berkata pada Yuki bahwa dia masih bisa membuktikan kekuatannya, bahkan hanya bermodalkan pedang usang berkarat yang diambil dari tumpukan sampah sekalipun. Baginya, kekuatan sejati pada akhirnya akan membuktikan segalanya. Sementara itu di panggung utama, salah satu penguji menyarankan ketua penguji untuk mendiskualifikasi nilai Emry demi meredam amarah publik, mengingat dia hanyalah rakyat jelata dengan bakat murahan. Atas kesepakatan bulat para penguji, pembawa acara langsung mengumumkan bahwa seluruh poin milik Emry resmi dibatalkan. Golongan bangsawan bersorak kegirangan mendengar keputusan itu, terutama Kamibara yang dengan pongah berujar,
Kalau jelata rendahan memang harus tahu diri alih-alih bermimpi jadi nomor satu. Begitu nilai Emily dihapus, papan skor pun berubah dan Yuki langsung meleset ke puncak. Namun tepat saat pembawa acara hendak mengumumkan peserta yang lolos ke Universitas Ryujin, sistem mendadak error dan nama Emily secara mengejutkan tetap masuk dalam daftar kelulusan. Kejadian aneh ini sontak membuat gempar seluruh hadirin. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana mungkin seseorang bisa lolos seleksi dengan modal 0 poin. Para penguji pun kebingungan sementara sebagian orang menduga hal ini terjadi murni karena adanya error lain pada sistem. Tiba-tiba, regulasi asli ujian ditampilkan di layar lebar, menunjukkan aturan bahwa tindakan melukai rekan satu tim atau mengacaukan pertarungan akan dikenai sanksi pengurangan poin. Lalu tergantung pada kondisinya, poin minus pun bisa diberikan. Layar sistem kemudian merilis daftar nama peserta yang melakukan pelanggaran berat, sehingga mendapatkan nilai minus yang sangat besar. Dari daftar tersebut, Emily akhirnya paham kalau standar kelulusan merosot hingga angka 0 akibat ulah licik kelompok Finn yang sempat membokongnya, ditambah aksi saling tusuk dari belakang di antara sesama bangsawan. Emily merasa puas banget karena berhasil lolos dari celah seleksi dan mengakui kalau keberuntungan memang lagi berpihak padanya. Tapi tiba-tiba, si Somong Kamabara datang mendekat buat cari gara-gara seperti biasa, sambil mengejek kalau masuk ke Universitas Ryujin tidak akan mengubah nasibnya. Berniat bikin mentalnya ciut, Kamabara menakut-nakuti Emily kalau kampus ini adalah neraka bagi rakyat biasa, dan tanpa backingan dia tidak akan bertahan beberapa bulan. Tapi Emily sama sekali tidak peduli, dan malah menantikan neraka yang dimaksud. Dia menantang apakah neraka itu sanggup menandingi kekuatannya. Sambil melangkah pergi, dia balik mengajak para bangsawan bahwa dia sudah tidak sabar untuk menghabisi mereka semua di kampus. Beberapa hari kemudian, Emily tiba di gerbang utama Universitas Ryujin dan menyadari kalau kampus ini menggunakan dua lencana kelas berbeda untuk memisahkan rakyat biasa dan kaum bangsawan. Rakyat biasa memakai lencana perak bulat, sedangkan para bangsawan sombong memakai lencana emas berbentuk perisai yang kelihatan sangat mewah. Dari kejauhan, Emily melihat Kamabara dan anak buahnya sedang merundung seorang rakyat biasa yang mencoba melewati gerbang utama. Padahal gerbang itu hanya untuk bangsawan. Si anak buah berjas berteriak marah, menanyakan kenapa orang miskin sepertinya berani berjalan di jalur para elit. Kamabara menunjuk ke gerbang samping kecil dan menyuruhnya lewat sana, tapi saat pemuda itu hendak melangkah, Kamabara menahannya dan menyuruhnya melepaskan semua pakaian, lalu merangkak telanjang melewati gerbang sempit itu. Katanya ini adalah ritual pembersihan sebelum masuk sekolah, karena baju kotornya bisa merusak pemandangan indah kampus dan melanggar aturan kebersihan. Dia mencengkeram kerah baju pemuda itu sambil menegaskan kalau bangsawan dan rakyat biasa hidup di dunia yang berbeda jauh. Merangkak telanjang adalah tradisi yang sengaja dibuat para bangsawan di kampus ini khusus untuk rakyat biasa, tapi sebelum Kamabara bisa bertindak lebih jauh, seseorang tiba-tiba menahan pergelangan tangannya sangat kuat. Kamabara menoleh kasar dan melihat Emily, tapi dia tidak langsung mengenalinya sampai Emily memperkenalkan diri. Begitu sadar kalau orang ini adalah Sambahrang dari ujian pemula, Kamabara langsung menarik tangannya dengan kasar. Dia benar-benar tidak percaya kalau Emily berani mengabaikan peringatannya dan tetap nekat menampakkan diri di universitas ini. Sambil menyeringai lebar, Kamabara menyuruh Emily melepaskan baju, memakai kalung anjing, lalu merangkak melewati gerbang samping. Dia menegaskan kalau itulah cara pendaftaran bagi orang rendahan, dan Emily bukanlah pengecualian. Emily tetap tenang dan membalas kalau semua murid yang masuk lewat jalur prestasi punya hak penuh memakai gerbang utama. Dia malah menyindir kalau gerbang samping kecil itu justru sangat cocok untuk para bangsawan bermulut besar yang cuma modal peralatan mahal. Si pria berjas putih langsung naik pitam mendengar sindiran itu, sedangkan Kamabara malah menganggap tingkat percaya diri Emily lucu banget karena berani melawan bangsawan. Nah, lihat aksi licik ini, si jas putih mencoba menyerang Emily dari belakang, sementara Kamabara bersiap menerjang dari depan sambil berteriak kalau bangsawan punya hak penuh menghajar rakyat jelata sampai patah tulang. Saat si bodoh itu sibuk mengoceh, Emily sendiri sudah muak. Karena baru hari pertama mereka sudah sok berkuasa. Emily mengejek mereka sebagai pecundang menyedihkan yang cuma berani merundung orang lemah demi merasa berkuasa. Tanpa nama besar keluarga di belakang mereka, para bangsawan ini sebenarnya bukan apa-apa dan tidak lebih dari sekadar sampah.
Kamabara benar-benar murka mendengar ucapan menohok Emori, membuatnya makin tidak sabar untuk segera menghabisi pemuda keras kepala itu. Emori langsung menantang mereka berdua untuk maju bersamaan, karena ucapannya tadi tepat sasaran. Dia berjanji akan memberi pelajaran berharga sekaligus mendidik mereka sebagai pengganti orang tua mereka yang tidak punya sopan santun. Sambil bersiap memberi pelajaran, Emori menegaskan kalau dia akan membalas 100 kali lipat rasa sakit yang pernah mereka berikan pada orang lain. Para bangsawan yang menonton kejadian itu langsung dibuat terkejut dengan keberaniannya yang luar biasa. Kamabara langsung melompat maju sambil bersumpah akan mencabik-cabiknya, tapi sebelum serangannya mendarat, Emori dengan santai melayangkan satu pukulan telak yang membuat si idiot itu terpental jauh. Pukulan dahsyat itu melambar Kamabara menembus gerbang sempit yang dia banggakan tadi, lalu menghantam pagar pembatas sampai pingsan seketika. Begitu Emori berbalik badan, si pria berjas langsung gemetar ketakutan setengah mati. Para penonton tercengang dan mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya seorang pendekar pedang Rangdi bisa melakukan hal gila itu hanya dengan tangan kosong. Apalagi kalau dia memakai pedang sungguhan. Setelah menyingkirkan sampah jalanan itu, Emori berjalan pergi dengan santai sementara semua orang menatapnya takjub. Rasa kagum pun mulai menyelimuti mereka, hingga mereka bersorak ramai merayakan kemenangannya. Bahkan beberapa bangsawan juga ikut tersentuh melihat keberanian Emori yang sukses memberi pelajaran berharga kepada para perundung sekolah itu. Emori merasa lumayan senang dengan ketenaran singkatnya ini. Meski sebenarnya dia tidak berniat mencari perhatian di hari pertama kuliah. Dia lalu melangkah masuk melewati gerbang utama sambil tersenyum puas menuju ke asramanya, di mana teman sekamarnya yang gembul menyambutnya dengan ceria. Pemuda gendut itu memperkenalkan diri sebagai Tsuyoshi Matsuoka dengan nama panggilan Buchou. Mereka berdua lalu berjabat tangan hangat saat Emori gantian memperkenalkan dirinya. Sesaat kemudian, Buchou langsung merangkul leher Emori layaknya teman dekat yang sudah lama kenal. Dia memperingatkan kalau Universitas Ryujan memang dicap sebagai neraka bagi rakyat biasa karena dipenuhi bangsawan arogan. Kalian tahu kelanjutannya. Dia membocorkan kalau situasi akan berubah karena ada pahlawan rakyat jelata yang baru masuk. Lalu bertanya apakah Emori sudah mendengar kabar Habon di gerbang utama tadi. Emori agak ragu menjawab karena sadar kalau gosip yang dimaksud adalah ulahnya sendiri, mengira teman barunya tidak tahu apa-apa. Buchou menceritakan dengan sangat heboh bagaimana pahlawan itu hampir mematahkan leher Kamabara hanya dengan sekali pukul. Dia semakin bersemangat menggambarkan wajah ketakutan para bangsawan sombong saat dipermalukan habis-habisan. Emori cukup kaget mendengar betapa berlebihannya rumor itu menyebar, tapi dalam hati dia mengakui kalau dialah yang merobohkan Kamabara sekali pukul. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena si sombong itu jauh lebih lemah dari dugaannya. Sementara itu, Buchou terus memuji-muji sosok pahlawan misterius tersebut dan bertekad kuat untuk menjadi seperti dia. Sambil mengepalkan tangan, Buchou bersumpah akan membasmi semua penjahat dan menyelamatkan orang-orang seperti pahlawan tadi. Dia juga memberitahu kalau dia adalah paladin rang B lalu menanyakan rang milik Emori. Begitu Emori menjawab santai kalau dia cuma pendekar pedang rang D, Buchou langsung melongo kaget. Dia tidak percaya Emori bisa lolos seleksi dengan tingkat serendah itu. Menduga usahanya pasti sangat luar biasa keras. Merasa punya tanggung jawab moral, Buchou berniat melindunginya dan menyuruh Emori untuk selalu bersamanya. Dia menyombongkan diri sebagai rang B agar Emori bisa memakai namanya jika diganggu perundung nanti. Emori merasa terhibur sekaligus tertawa canggung melihat kepolosan teman sekamarnya itu. Sebagai penyendiri, dia paling benci bekerja sama dalam tim, makanya dia selalu berlatih keras seorang diri selama ini. Tapi melihat sikap akrab Buchou membuat Emori merasa aneh. Dia berpikir kalau jujur sekarang malah bisa membuat hidup damainya jadi makin rumit. Di sebuah rumah sakit, Kamabara yang masih dirawat karena luka-lukanya didatangi pelayan pribadi keluarganya yang membawa perintah langsung dari kepala keluarga mereka. Kamabara disuruh menyelesaikan masalah sepal ini sendirian tanpa perlu merepotkan keluarga besar. Mendengar itu dia marah besar dan terus mengutuk Emori yang sudah mempermalukannya. Dia memerintahkan pelayannya memakai semua koneksi di kampus untuk melenyapkan Emori dalam waktu 1 minggu. Pelayan itu menyanggupi dan berjanji akan membereskan Emori dengan rapi agar terlihat seperti kecelakaan murni. Masih dikuasai dendam kesumat, Kamabara bersumpah akan datang langsung
untuk menyaksikan detik-detik tubuh Emory hancur berkeping-keping. Bujo memperingatkan Emory agar tidak cari masalah dan cari aman saja, karena kabarnya instruktur mereka, Benjamin Lee, sangat suka menyiksa murid dari kalangan rakyat biasa. Tidak lama kemudian, Benjamin Lee naik ke atas panggung untuk memperkenalkan diri, sekaligus menegaskan kalau dialah yang memegang kendali penuh di kelas ini. Dia memperingatkan kalau kelasnya menganut sistem seleksi ketat untuk menyingkirkan murid yang lemah. Saat matanya menyapu barisan murid, pandangannya tertuju pada Emory, mengingat perintah rahasia yang diterimanya untuk mengeluarkan pemuda itu secepatnya. Benjamin bahkan menganggap hukuman dikeluarkan dari sekolah itu terlalu ringan, makanya dia berjanji bakal bikin Emory menderita lebih parah dari Kamabara. Malahan, dia berniat melenyapkan Emory karena berani bertingkah tidak tahu diri sebagai rakyat jelata. Tanpa ragu, dia menyindir kalau ada hama tidak tahu diri di antara mereka, sambil menambahkan kalau si hama ini cuma pendekar pedang peringkat D. Sisi kelas langsung paham siapa yang dimaksud, tapi Buko masih agak ragu. Detik berikutnya, Benjamin memperjelas semuanya dengan menunjuk Emory secara langsung. Dia menyuruhnya bersiap angkat kaki, karena keberadaannya saja sudah bikin muak. Emory langsung membantah ucapan si dosen. Dia menegaskan kalau meski dirinya cuma rakyat jelata, fakta membuktikan dia bisa masuk ke akademi ini murni karena kekuatannya sendiri. Emory lalu bilang kalau dia sebenarnya cukup tertarik dengan sistem meritokrasi Benjamin. Lagi pula, dia sangat paham kalau kekuatan di dunia ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah bonus peningkatan dari naik level. Intinya, status seseorang bakal bertambah seiring level mereka naik tanpa memandang kasta. Nah, yang kedua barulah koreksi status yang ditentukan berdasarkan peringkat pekerjaan masing-masing. Pekerjaan tingkat tinggi jelas punya status awal lebih unggul. Intinya, level 1 pekerjaan kelas atas bisa mengalahkan level 2 pekerjaan kelas bawah. Parahnya lagi, jurang pemisah ini bakal makin lebar seiring naiknya level. Akibatnya, semua sumber daya cuma dialirkan ke pemilik pekerjaan kelas atas, yang kuat makin kuat, sedangkan yang lemah bakal terus tertinggal di bawah. Alhasil, rakyat jelata tidak pernah punya peluang untuk bisa sukses. Tapi untungnya, Emory tahu kalau level dan peringkat pekerjaan bukanlah satu-satunya penentu kekuatan seseorang. Masih ada indikator ketiga, yaitu teknik bertarung, satu-satunya senjata rahasia yang tersisa buat rakyat biasa. Di depan mukanya langsung, Benjamin mengancam kalau Emory wajib menuruti semua perintahnya di kelas ini, atau siap-siap mati saja. Bukannya ketakutan, Emory malah membalas, kalau ancaman itu justru membuat semuanya makin seru. Dia bahkan menantang si dosen untuk segera membuktikan omong kosongnya tersebut secara langsung. Emory bilang dia penasaran ingin melihat bagaimana rupa kelas praktik dari sistem meritokrasi yang dibanggakan itu. Keberanian Emory ini bikin Benjamin emosi setengah mati. Dia langsung membentak Emory, mempertanyakan dari mana asal-usul keberaniannya sampai berani bicara selancang itu pada seniornya sendiri. Wah, si dosen licik ini emang benar-benar kehabisan akal sehat. Dia langsung nyuruh Emory jadi boneka latihan tinju kelas dengan alasan konyol kalau boneka latihan aslinya lagi pada rusak. Para bangsawan langsung kegirangan mendengar kesempatan emas untuk menyiksa rakyat jelata di hari pertama kuliah. Mereka mengaku sejak awal memang sudah sangat membenci Emory. Jadi momen ini bakal mereka pakai buat memberi pelajaran berharga. Buko yang cemas setengah mati mendesak Emory untuk segera minta maaf daripada termakan provokasi Benjamin. Dia bahkan menyarankan Emory agar berpura-pura sakit saja supaya bisa izin tidak masuk kelas selama beberapa hari ke depan. Emory malah menjawab kalau dia memang tidak menyukai si dosen, dan itu alasan utamanya sangat setuju dengan konsep meritokrasi ini. Dia menjelaskan pada Buko, kalau kaum biasa ingin dihargai setara, mereka harus merebut hak itu menggunakan kekuatan sendiri. Hasil akhirnya mungkin saja berakhir buruk, tapi melangkah maju jauh lebih baik daripada menyerah tanpa mencoba sama sekali. Tanpa ragu sedikit pun, Emory langsung melangkah maju ke depan sementara Benjamin diam-diam berdoa agar bocah ini mati saja di tempat, supaya makin menderita. Benjamin memerintahkannya bertingkah layaknya boneka sungguhan, dengan melarangnya menggunakan senjata apapun. Benjamin berniat mempersulit hidupnya, karena dia tahu betul kalau pendekar pedang tanpa pedang itu tidak lebih dari sampah tidak berguna. Emory dengan santai menancapkan pedangnya ke tanah. Dia memang tidak berniat memakainya sejak awal. Melihat hal itu, para bangsawan langsung kegirangan
dan berebut mendaftarkan diri demi bisa menghajar Emory secara legal. Tanpa buang waktu, Benjamin langsung menunjuk 3 orang untuk mengeroyok Emory. Buko tentu saja shock melihat keputusan tidak adil ini. Emory disuruh melawan 3 lawan sekaligus tanpa senjata pelindung. Benjamin berkilah kalau sejak awal dia tidak pernah menjanjikan pertarungan yang adil. Dia menegaskan bahwa latihan keras ini bertujuan untuk mendidik Emory agar sadar diri akan posisinya sebagai rakyat jelata di dunia ini. Di sisi lain, Emory sama sekali tidak cemas karena dia punya kemampuan mumpuni untuk melibas ketiga orang itu tanpa keringat. Namun tiba-tiba saja, Buko melangkah maju dan mengajukan dirinya secara sukarela ke hadapan Benjamin. Benjamin sempat mengira kalau Buko ingin bergabung untuk ikut mengeroyok Emory. Namun Buko menegaskan kalau dia maju sebagai sekutu rekannya itu. Benjamin merasa ini sangat lucu dan berencana memanfaatkan momen ini untuk makin mengintimidasi mereka berdua. Emory sendiri sebenarnya agak kurang srek dengan perubahan rencana mendadak ini. Buko kemudian berbisik memberitahu Emory kalau rencana mereka adalah bertahan selama 1 menit saja sebelum akhirnya menyerah. Dengan cara ini, reputasi mereka tetap terjaga dan mereka terhindar dari ancaman dikeluarkan dari sekolah. Buko meyakinkan Emory kalau dia bakal menahan semua serangan musuh dengan tamengnya, dan Emory berterima kasih atas kebaikan temannya itu. Meski awalnya berencana menghabisi para bangsawan itu sendirian, Emory sadar kalau dia juga harus menghargai harga diri Buko. Biarpun ini bukan gayanya, dia terpaksa menahan kekuatannya sedikit demi rencana temannya itu. Begitu Benjamin memulai pertandingan, Buko langsung sigap membentangkan tameng magisnya demi memblokir gelombang serangan musuh. Emory cukup kagum melihat fakta kalau Buko adalah tipe pertahanan berperingkat B- yang tergolong langka. Saat badai serangan mulai menghantam hingga tamengnya bergetar hebat, Buko berteriak menyuruh Emory agar tetap berlindung erat di belakang punggungnya sampai batas 1 menit berakhir. Begitu serangan bertubi-tubi itu memicu badai debu tebal di sekitar mereka, Emory langsung sadar kalau sekadar bertahan pasif, menunggu 1 menit bukanlah ide yang realistis. Memanfaatkan kepulan debu sebagai tameng pandangan, Emory melesat cepat ke arah para penyerang dan merobohkan mereka satu persatu dalam sekejap mata. Bahkan sebelum tubuh mereka menghantam tanah, Emory sudah kembali berdiri santai di posisi semula. Asli, kalian harus lihat muka kaget si Buko pas Emory nepuk pundaknya sambil bilang, kalau semuanya sudah beres. Dia langsung melongo kaget saat menoleh dan melihat ketiga bangsawan angkuh tadi sudah tepar tak berdaya di lantai. Tapi sepertinya Benjamin sempat melihat aksi kilat barusan. Benjamin kesal setengah mati karena kenyataannya kemampuan bertarung Emory sangat mengesankan. Itu artinya bocah itu sudah biasa menghadapi pertarungan hidup dan mati di jalanan. Saat Buko bertanya bingung tentang apa yang baru saja terjadi, Emory langsung beralasan kalau lawan-lawannya terlalu bernafsu hingga rapalan sihir kacau mereka malah berbalik menyerang diri sendiri. Buko langsung percaya begitu saja tanpa curiga. Dia menduga aliran mana mereka pasti mengalami kebocoran parah. Benjamin langsung memerintahkan agar ketiga siswa pingsan itu diseret keluar kelas dan menjadikan kejadian ini sebagai contoh pelajarannya. They decided to read on a more easily by telling the students that in a real fight, they must maintain magical stability. Mendengar itu, para murid bangsawan langsung mengembuskan napas lega karena dalam lubuk hati mereka yang terdalam, mereka sangat menolak kenyataan pahit kalau rakyat jelata seperti Emory baru saja membantai rekan-rekan mereka. Benjamin lalu menatap Emory, meremehkan, apakah mengalahkan 3 pemula sudah cukup membuktikan kepantasannya di akademi ini. Namun Emory hanya diam membisu. Benjamin kemudian memperingatkan kalau besok adalah ujian praktis di dalam labirin bawah tanah. Dan dia jamin tidak akan ada satupun bangsawan yang sudi menjadi rekan tim Emory. Dia sangat yakin kalau Emory bakal segera ditendang keluar dari sekolah ini. Tapi Emory justru membalas dengan santai kalau dia sangat menantikan hal tersebut terjadi. Emory benar-benar memancing amarahnya dengan sengaja bertanya apakah performanya barusan sudah memenuhi standar meritokrasi si dosen. Hal ini membuat Benjamin naik darah. Dia menyuruh Emory bersiap menghadapi ujian labirin maut keesokan harinya. Esok paginya, semua murid berkumpul di lokasi ujian labirin. Benjamin mengumumkan kalau tes kali ini mengharuskan mereka untuk menaklukkan labirin tingkat kesulitan normal atau di atasnya. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang gagal bahkan langsung dikeluarkan.
Namun demi mencegah kecelakaan fatal seperti saat ujian masuk kemarin, sebuah aturan baru yang ketat akhirnya resmi diberlakukan mulai hari ini. Dia menjelaskan kalau mereka wajib membentuk kelompok yang berisi minimal 3 orang, dan kelompok tersebut harus menyertakan minimal 1 orang keturunan bangsawan. Instruktur lain memperjelas aturan itu dengan mengatakan kalau rakyat jelata yang dibenci kaum bangsawan otomatis tidak akan bisa mengikuti tes ini. Alasan resminya adalah untuk mencegah rakyat jelata hanya mendompleng kesuksesan kelompok lain. Tanpa ragu, Buko buru-buru menawari Emori untuk bergabung dengannya, karena dia sudah berhasil membujuk 2 bangsawan masuk ke dalam timnya. Buko segera mendatangi kedua bangsawan itu untuk memperkenalkan rekan sekamarnya. Dia meyakinkan mereka kalau Emori adalah sosok penyerang jarak dekat andalan yang sangat mereka butuhkan selama ini. Namun para bangsawan itu menolak keras, karena mengklaim kalau Emori adalah penghancur tim, jadi tidak mungkin mereka mau bekerja sama dengannya. Buko tentu saja tersentak kaget mendengar fitnah itu, sementara Emori langsung bisa menebak kalau pasti ada seseorang yang sengaja menyebarkan rumor busuk untuk menjatuhkan reputasinya, yang tak lain adalah Benjamin sendiri. Emori tahu betul kalau sang dosen berniat menyingkirkannya tanpa perlu mengotori tangannya lewat aturan baru ini. Buko berusaha membela Emori di depan teman-teman bangsawan itu. Dia bilang kejadian saat ujian masuk kemarin murni cuma kecelakaan biasa. Para bangsawan itu bilang mereka masih mau mengajak Buko gabung karena kelas paladin miliknya memang cukup berguna. Tapi mereka sengaja menakut-nakutinya dengan menceritakan kisah lama tentang seorang siswi yang mengakhiri hidupnya sendiri karena dikucilkan dan ditolak mentah-mentah oleh kelompok bangsawan. Makanya mereka memperingatkan Buko agar memilih kubu yang benar dan tidak menghancurkan masa depannya hanya demi membela sebuah persahabatan yang tidak berguna. Emori yang sudah muak mendengar omong kosong itu, langsung mengeluarkan senjatanya tanpa ragu. Dia menodongkan senjata itu tepat ke arah si cowok baju biru yang seketika langsung panik setengah mati. Si bangsawan mengingatkan kalau bertarung di kampus bisa kena sanksi berat, tapi Emori malah membuat mereka merinding dengan bertanya, apakah pembunuh teman setim seperti dirinya bakal takut pada hukuman konyol itu? Emori menegaskan kalau merekalah yang seharusnya khawatir agar nyawa mereka tidak melayang hari ini. Namun tiba-tiba bangsawan satunya lagi menyerang Emori dari belakang dan memukul kepala bagian belakangnya dengan sangat keras. Padahal Emori sudah menyadari serangan itu dari awal, tapi dia sengaja diam saja agar terpukul. Si penyerang pun sampai heran kenapa dia sama sekali tidak berusaha menghindar. Di sisi lain Buko sangat mencemaskan keselamatan temannya itu. Tapi sebenarnya Emori justru sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pun membacakan peraturan sekolah yang melarang penggunaan sihir ofensif di area kampus. Sambil menyeringai Emori bilang itu, artinya serangan fisik tanpa sihir sama sekali tidak melanggar aturan. Nan, kalian lihat sendiri kan? Begitu melihat ekspresi aneh di wajah Emori, si bangsawan langsung gemetar ketakutan. Benar saja Emori langsung melesat secepat kilat dan mendaratkan satu pukulan dahsyat hingga membuat musuhnya melayang jauh. Tubuh cowok itu baru berhenti setelah menabrak tembok dengan keras. Temannya yang emosi melihat rakyat jelata berani menyentuh bangsawan langsung mencoba menyerang Emori dari belakang menggunakan sihirnya. Belum sempat sihir itu keluar dari tangannya, Emori sudah mencengkeram dan mematahkan lengannya. Dia lalu melayangkan tendangan telak ke perutnya sampai cowok itu terbatuk-batuk kehabisan napas. Dia pun tersungkur ke tanah menahan rasa sakit sementara Buko hanya bisa menonton dengan syok berat. Emori kemudian mengambil pedangnya dan berjalan mendekati bangsawan tadi yang baru saja berhasil berdiri lagi. Takut babak kedua bakal jauh lebih mengerikan, bangsawan itu mencoba menakut-nakuti Emori dengan membawa-bawa nama ayahnya yang berpengaruh. Tapi Emori malah terlihat makin jijik dan bersiap menebasnya sambil menegaskan kalau dia tidak peduli sama sekali. Tepat saat itu, Buko langsung menahan Emori dari belakang. Dia mengingatkan kalau kekuasaan para bangsawan itu sangat rumit. Kalau dia nekat menyerang mereka di kampus, dia tidak akan bisa membentuk kelompok ujian karena mereka butuh minimal 1 bangsawan. Emori menoleh dengan tatapan marah. Dia menegaskan kalau dirinya siap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tapi Buko balas berteriak dan mengingatkan kalau Emori bukan satu-satunya rakyat jelata di sekolah ini. Ada aturan baku yang harus mereka patuhi demi bisa bertahan di sini, dan tindakan nekat Emori hanya akan membuat hidup rakyat jelata lainnya makin sengsara. Mendengar hal itu Emori akhirnya mulai tenang kembali.
sementara Buko langsung memegang kepalanya dengan frustrasi karena yakin tidak akan ada bangsawan yang mau satu kelompok dengan mereka setelah keributan ini. Emory kemudian mengingatkan Buko kalau dialah target kebencian para bangsawan, jadi sebaiknya Buko menjauh darinya saja saat berada di tempat umum demi keselamatannya sendiri. Sambil melangkah pergi, Emory memikirkan situasi pelik ini. Dia merasa jauh lebih baik baginya untuk bergerak sendirian saja, agar tidak membahayakan orang-orang terdekatnya saat semua orang di sekitarnya adalah musuh. Dari belakang Buko berteriak kencang sambil mengakui kalau Emory memang kuat, karena berani melakukan tindakan ekstrem yang tidak akan pernah bisa dia lakukan sendiri. Tapi dia tidak ingin Emory menderita sendirian, dan mengingatkan janjinya kalau dia bakal terus melindunginya. Buko juga menegaskan kalau sampai Emory dikeluarkan dari kampus, maka dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Perkataan Buko kali ini benar-benar menusuk hatinya. Emory pun mengakui kebenaran itu walau dia sendiri hampir tidak percaya kalau Buko bisa menasihatinya dengan sangat bijak seperti ini. Buko langsung merangkul temannya itu dengan penuh semangat. Dia bilang mereka masih punya harapan dengan mencari anggota di depan pintu masuk Dungeon, karena cepat atau lambat pasti ada yang mau bergabung. Emory membatin kalau dia hanya perlu menghancurkan semua aturan konyol yang mengikat masyarakat ini. Tapi untuk sekarang dia harus bersabar dan menahan diri dulu menghadapi segala tekanan demi bisa membentuk kelompok ujian dan menaklukkan Dungeon ini untuk meraih tujuan aslinya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di pintu masuk Dungeon dan Emory cukup kagum melihat pemandangan megah di sana. Namun seketika pandangan para bangsawan langsung tertuju ke arah mereka berdua karena gosip tentang perkelahian tadi sudah menyebar luas. Para bangsawan itu sangat kesal karena Emory dan Buko masih bisa berkeliaran bebas berkat perlindungan aturan sekolah, padahal kalau tidak ada aturan itu mereka pasti sudah memberi pelajaran keras pada kedua rakyat jelata ini. Nyesek banget sih, bahkan sesama rakyat jelata pun langsung membuang muka karena tidak sudi terlibat masalah dengan mereka berdua. Buko pun benar-benar terpukul melihat kenyataan kalau kaum mereka sendiri sekarang malah ikut menjauh. Emory sendiri tidak terlalu terkejut karena dia tahu kalau domba pasti selalu membenci serigala. Tapi jika seseorang memilih terus menjadi domba, mereka hanya akan berakhir menjadi santapan empuk. Di tengah situasi canggung itu, tiba-tiba seorang asasin berambut merah bernama Shin mendekati mereka. Buko yang kaget melihat cowok itu mendekat langsung berbisik panik di telinga Emory. Dia bilang kalau Shin punya kekuatan tempur yang luar biasa dan berhasil masuk peringkat 50 besar saat ujian masuk. Sayangnya reputasinya sangat buruk di kalangan murid. Shin kemudian menepuk pundak Buko dan mengajaknya bergabung karena timnya butuh paladin tangguh. Buko tentu saja kaget bukan main, bahkan orang-orang di sekitar mereka juga ikut tercengang melihat keberanian Shin mengajak teman Emory. Para bangsawan lainnya pun langsung berbisik kalau riwayat Shin bakal segera tamat setelah ini. Buko kemudian bertanya bagaimana nasib Emory karena mereka berdua harus selalu bersama, tapi Shin dengan santai menjawab kalau kelompoknya hanya membutuhkan seorang paladin saja. Tanpa ragu sedikit pun, Buko langsung menolak tawaran itu karena Emory adalah sahabat terbaiknya. Dia menegaskan kalau mereka harus masuk ke kelompok yang sama atau lupakan saja tawaran konyol dari Shin tadi. Shin malah sengaja memanas-manasi Buko dengan bilang kalau begitu dia sebaiknya mengajak Emory saja. Dia ingin membuktikan apakah si sahabat terbaik ini juga punya kesetiaan yang sama tingginya. Di saat itulah Emory malah menyuruh Buko untuk mengambil kesempatan emas tersebut. Dia meyakinkan sahabatnya kalau dia pasti bisa mengatasi situasinya sendiri. Dia juga merasa bersalah karena tindakan cerobohnya telah merusak rencana awal mereka. Shin pun merasa sangat heran melihat kerelaan Emory untuk gagal dan dikeluarkan. Karena penasaran dia bertanya kenapa Emory tidak memohon saja untuk ikut bergabung dalam timnya. Emory pun menjawab santai buat apa dia melakukan hal memalukan itu, baginya jauh lebih baik jika sahabatnya saja yang selamat. Emory kemudian menambahkan kalau kemunculan Shin yang sangat tiba-tiba di saat kritis seperti ini terasa cukup mencurigakan. Shin terkejut karena niat terselubungnya bisa langsung terbaca. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mengaku jujur. Dia membeberkan informasi penting kalau Dungeon yang akan mereka hadapi ini memiliki tingkat ketahanan sihir yang luar biasa tinggi. Kondisi mengerikan ini jelas membuat para bangsawan yang mengandalkan serangan magis berada dalam posisi sangat dirugikan.
Makanya Shin butuh petarung jarak dekat dari kalangan rakyat jelata yang punya daya serang fisik super kuat, agar bisa menembus pertahanan Dongyeon tersebut dengan mudah. Shin menyombongkan diri kalau tadi Emory tega menumbalkan buku demi menyelamatkan dirinya sendiri, maka dia tidak akan sudi merekrut pengkhianat ke dalam tim hebatnya. Tapi sambil menunjuk ke arah Emory, Shin memujinya, karena terlihat berbeda dari kebanyakan rakyat jelata lainnya. Berkat loyalitasnya yang luar biasa itu, Shin bersedia membuat pengecualian khusus bagi Emory untuk ikut bergabung. Dia pun menyuruh Emory agar sangat bersyukur atas kesempatan berharga ini. Namun Emory dengan cepat mengingatkan, kalau mengajaknya berarti Shin harus bersiap memusuhi seluruh bangsawan di sekolah ini. Emory sangat yakin kalau Shin yang terkenal licik dan penuh perhitungan pasti sudah sangat menyadari konsekuensi berbahaya tersebut. Emory menatap tajam ke dalam mata Shin sambil menuntut alasan jujur yang lebih masuk akal. Shin, yang mendadak cut langsung mundur selangkah. Dia berdalih, kalau dirinya hanya berniat memberikan kesempatan emas tanpa maksud buruk apa-apa. Sambil tersenyum tipis Emory berkata kalau dia tahu alasan sebenarnya adalah karena tidak ada bangsawan lain yang sudi satu kelompok dengan Shin. Padahal, aturan ujian kali ini mewajibkan kaum bangsawan bersekutu dengan rakyat jelata agar bisa lulus. Tapi sebenarnya ada rahasia kocak di balik semua ini, yaitu para bangsawan penyihir mustahil bisa lulus ujian tanpa bantuan rakyat jelata tip petarung fisik. Makanya aturan ini dibuat demi melindungi kaum elit dengan memaksa petarung fisik masuk ke tim mereka. Sialnya, Shin sama sekali tidak populer di kalangan bangsawan. Jadi sudah jelas tidak ada yang sudi sekelompok dengannya, dan karena rakyat biasa lainnya benar-benar payah, Shin juga tidak punya banyak pilihan tersisa. Emory langsung menyindir Shin di depan mukanya, bahwa yang sebenarnya butuh teman kelompok itu adalah Shin sendiri. Sadar triknya ketahuan, Shin buru-buru menyuruh Emory mengecilkan suaranya karena bakal sangat memalukan kalau seorang bangsawan sampai ditolak mentah-mentah oleh rakyat biasa. Shin berjanji pada Emory bahwa dia bakal berutang budi kali ini. Jadi tolong bantu tutupi rasa malunya. Lagi pula, nasib Emory juga sama-sama tragis tanpa pilihan lain. Menyadari ucapan Shin ada benarnya, Emory akhirnya menjabat tangannya untuk sepakat. Detik itu juga, mereka bertiga resmi bergabung dan langsung membentuk sebuah kelompok baru. Shin langsung sombong mengaku sebagai ketua dan menyuruh mereka patuh di dalam Dongyeon. Buko setuju saja, tapi Emory menegaskan kalau dia tidak berjanji mau mendengarkan. Di sudut ruangan, Benjamin hampir gila karena tidak menyangka Shin tiba-tiba datang merusak rencana indahnya. Tapi dia belum mau menyerah. Dia berniat memastikan Emory mati mengenaskan di dalam Dongyeon bersama rekan-rekan timnya yang tidak berguna itu. Saat mereka bersiap masuk, Benjamin tiba-tiba muncul memberi selamat kepada Emory, mengejeknya sangat beruntung karena ada bangsawan yang sudi berteman dengannya. Emory berbalik dan langsung menantang Benjamin, bertanya apa alasan busuknya kali ini, karena dia tahu guru licik itu pasti akan berbuat ulah lagi. Sambil bermuka dua, Benjamin membantah tuduhan itu dan mengaku hanya ingin memberi selamat sesuai aturan sekolah. Emory memang berhak masuk Dongyeon dan dia sebagai guru tidak punya alasan kuat untuk melarangnya. Namun, dia memperingatkan Emory untuk tidak bertingkah sok pahlawan, karena jika terjadi sesuatu yang mengerikan di dalam sana, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Mendengar itu, Buko langsung emosi dan ingin protes, tapi Emory segera menahannya. Dengan tenang, Emory justru berkata bahwa dia hanya takut Dongyeon yang terlalu gampang dan membosankan. Sukses membuat Benjamin darah tinggi lagi. Sambil menahan amarah yang meledak-ledak di wajahnya, Benjamin menyerahkan kunci gerbang Dongyeon kepada Shin selaku ketua kelompok mereka. Shin langsung heran setengah mati saat melihat kunci obsidian hitam, padahal tim lain semuanya mendapatkan kunci mithril biasa. Benjamin berdalih bahwa semua kunci mendadak diganti khusus untuk ujian kali ini, lalu mengejek apakah Shin ketakutan menggunakannya. Namun, Shin dengan percaya diri meyakinkan bahwa dia siap menghadapi apapun. Padahal dalam hati Benjamin tertawa licik karena kunci itu mengarah ke Dongyeon terkutuk dengan tingkat kesulitan luar biasa yang mustahil dilewati murid baru. Dia sangat yakin disinilah Emory dan teman-temannya bakal mati. Tanpa membuang waktu lagi, Emory dan rekan-rekannya melangkah masuk ke dalam Dongyeon yang terbuka lewat portal ungu menyala. Begitu menginjakkan kaki di Dongyeon berbatu itu, Shin langsung berlagak memimpin dengan membagi formasi bertarung mereka. Baru saja menyuruh Buko menjadi tamen di depan, Emory dengan santainya malah berjalan pergi mengabaikan arahannya.
Shin berteriak menyuruhnya berhenti keluyuran, karena tempat ini sangat berbahaya. Buko langsung sigap mengeluarkan perisainya dan berlari menyusul Emori sambil berteriak histeris ingin melindunginya. Shin berteriak frustrasi menyuruh mereka mendengarkan. Tapi sial, langkah ceroboh Buko justru memicu jebakan berbahaya. Seketika, ribuan laba-laba mengerikan muncul mengepung mereka. Membuat si berbadan besar Buko langsung jatuh gemetaran karena fobia serangga. Melihat ini, Shin merasa ini momen terbaiknya untuk pamer dengan langsung merapalkan sihir api. Dia menerjang kerumunan monster itu, membakarnya habis-habisan sambil menyombongkan diri bahwa ini urusan gampang. Namun saat menoleh ke belakang, dia syok melihat Emori santai menendang laba-laba itu seperti bola mainan. Shin benar-benar melongo tidak percaya, karena dia tahu betul laba-laba kuburan mendeteksi mangsa menggunakan sensor sihir. Artinya, monster-monster ini akan mengingkar siapapun yang memiliki mana paling besar terlebih dahulu. Dan karena Emori belum merapalkan sihir apapun, harusnya mananya masih penuh, tapi anehnya laba-laba itu malah tampak kebingungan. Disinilah Shin tersadar akan kemungkinan gila, bahwa Emori sama sekali tidak punya mana. Lagi pula, dulu Emori pernah sesumbar telah mengorbankan seluruh bakat sihirnya. Dia tidak akan mengandalkan sihir atau kekuatan gaib apapun demi menjadi petarung fisik murni bersenjatakan pedang. Dari situlah dia berhasil membangkitkan bakat tersembunyi bernama tanpa sihir. Kemampuan ini mengunci mananya di angka 0 selamanya. Membuat jurus pedangnya memotong darah sendiri bukan mana. Emori percaya dengan membuang jalan pintas sihir, fisiknya akan berkembang jauh lebih kuat. Kalian juga bingung, kan? Semakin dipikirkan, otak Shin justru semakin mau pecah memikirkan bagaimana cara Emori pindah kelas tanpa mana. Tiba-tiba, Emori berteriak menyuruh Buko untuk segera berdiri, dan si raksasa itu langsung melompat bangun demi melanjutkan misi perlindungannya. Tapi saat dia berdiri, gerombolan serangga itu sudah menghilang misterius, dan Emori menjelaskan kalau mereka memang tidak berniat menyerang. Buko makin bingung, karena mengira monster harusnya langsung menerkam mereka. Emori menjelaskan bahwa jebakan tadi sebenarnya memicu sesuatu yang lain. Di kejauhan, tampak sebuah kurungan berantai raksasa yang segelnya tiba-tiba saja terlepas hancur. Kurungan itu jatuh menghantam tanah dan terbuka lebar, mengeluarkan bos wilayah dari dalam sana. Musuh besar ini adalah Kais sang penolak kematian, monster level 5 berkepala tengkorak mengerikan. Shin langsung panik setengah mati, karena bos tersembunyi ini harusnya sangat jarang muncul. Dia pun langsung tersadar kalau jebakan ini terjadi akibat kunci misterius dari Benjamin yang sengaja menjebak mereka. Shin memang tahu Benjamin itu guru yang licik, tapi tidak menyangka dia sejahat ini sampai tega menumbalkan seorang bangsawan demi menuntaskan dendam pribadinya. Buko yang polos bertanya, apakah monster itu sangat kuat? Mereka langsung menjelaskan bahwa kekuatannya jauh di atas rata-rata level 5 biasa karena dia tipe elit terkutuk. Bahkan tim lengkap berisi 5 orang level 7 pun bakal kesulitan mengalahkan Kais. Menghadapi monster mengerikan seperti ini, di level 3 adalah puncak kesialan mereka. Ini sama saja seperti mendapat tiket gratis ke neraka. Kais pun mulai bersuara lantang, menggema di seluruh ruangan, menyatakan bahwa penyusup harus mati. Ketakutan setengah mati, Shin bersiap lari kabur. Namun dia melongo saat melihat Emori justru berlari kencang menerjang bahaya. Sambil tersenyum lebar, Emori malah menganggap monster mengerikan ini sebagai lawan tanding paling pas untuk melatih kekuatannya. Saat Emori bersiap menantang Kais, aura merah membara meledak dari tubuhnya seiring dengan semangat bertarung yang berkobar kembali. Di saat bersamaan, Shin berteriak panik menanyakan apakah Emori sudah bosan hidup dan menegaskan tidak sudi ikutan mati konyol. Sementara itu, Buko yang linglung terlihat makin kebingungan melihat situasi ini. Sambil terus memperhatikan keanehan di depannya, Buko bimbang apakah dia hanya berhalusinasi atau tubuh Emori memang sedang menyala merah membara. Teringat janjinya untuk menjadi kuat, Buko langsung berteriak, ikut bertarung. Shin yang syok mengira temannya itu sudah gila. Sementara Emori mulai menyusun taktik untuk menyerang tipis-tipis demi membaca pergerakan Kais. Sayang sekali rencana matang itu langsung hancur berantakan, karena Buko mendadak maju menerjang sambil mengaktifkan tamannya. Sadar rencananya bakal dirusak, Emori berusaha menahannya. Tapi Buko telanjur menggunakan jurus tabrakan tameng hingga melesat cepat ke depan. Buko bertekad penuh menjalankan tugas sejatinya sebagai tameng tim, yaitu maju paling depan tanpa rasa takut. Dia langsung mendekati Kais
dan berteriak mau buat celah untuk Amorei. Sialnya, begitu Buko mendekat, Kais dengan gampang menghancurkan tamannya dalam sekali pukul sampai dia terpental jauh. Tanpa memberi waktu untuk bernapas, Kais langsung menendang Buko ke dinding. Tendangan maut itu dijamin bikin berat badannya langsung susut beberapa kilo. Melihat betapa gampangnya tangker peringkat B tumbang dalam sekali pukul, Shin sadar kalau Kais ini bukan tandingan mereka. Buko sebenarnya beruntung banget, soalnya kalau orang lain yang kena, pasti sudah lenyap jadi debu. Sadar mereka cuma jadi sasaran empuk, dia memutuskan kabur sendiri, meninggalkan timnya, tapi sebelum pergi, dia menyempatkan diri melirik Buko dan berjanji dalam hati bakal rajin menziarahi kuburannya nanti. Bagi Shin, ini murni urusan bisnis, karena dia terkenal sangat licik. Di saat bersamaan, Kais langsung menyerang Amorei yang menahannya pakai pedang tua yang berkarat. Kais berteriak keras mengejek Amorei sebagai manusia sombong. Dia terus menekan pedangnya kuat-kuat demi menghancurkan Amorei. Tapi pria itu terbukti masih sangat tangguh dan sanggup bertahan. Shin, yang menonton seluruh kejadian itu, langsung terpaku takjub melihat Amorei benar-benar bisa menandingi Kais. Sampai-sampai dia sempat melupakan rencana kaburnya sendiri. Tapi jangan salah, dia tetap tidak berniat membantu. Dia cuma berharap bisa cari aman. Sementara itu, Kais tanpa kesulitan terus menekan Amorei di bawah bilah pedangnya. Di tengah pertarungan hidup mati ini, Amorei menyadari kalau Shin mulai bergerak. Dari awal dia tahu Shin memanfaatkan mereka hanya demi mendapatkan semua pujian dan menganggap mereka sasaran empuk. Dan tiba-tiba kalian tahu kan sifatnya? Shin langsung melompat menyerang Kais dengan pedang apinya, menyuruh monster itu melawannya saja, karena dia menolak membiarkan Amorei merebut semua ketenaran miliknya. Dia langsung mengincar punggung Kais, yang dia anggap sebagai titik lemah paling terbuka. Berharap serangannya bisa jadi penentu, agar Amorei tidak dapat nama. Aksi bokong bodohnya malah gagal total tanpa efek sedikit pun. Shin jadi bingung sendiri. Apa Kais punya pertahanan sihir tingkat dewa? Sementara Amorei langsung kesal, karena Shin mengacaukan rencananya. Sial bagi Shin, sebelum sempat kabur, Kais sudah mencengkeramnya dengan satu tangan. Melihat Kais lengah, Amorei langsung menarik pedangnya, lalu melesat maju ke depan. Hanya sekali tebas, Amorei memotong tangan Kais yang mencengkeram Shin. Shin langsung shock berat melihat lengan itu putus. Begitu terbebas, dia jatuh berdebam ke tanah, sampai pantatnya hampir remuk. Amorei dan Kais pun mulai adu pedang dengan sengit selagi Shin cuma menonton dari belakang. Dia heran setengah mati, kenapa serangannya tadi tidak menghasilkan kerusakan sama sekali. Padahal Amorei cuma pakai pedang usang buat memutus lengan raksasa itu dalam sekali tebas. Sementara itu, Kais terus membabi buta menyerang Amorei yang masih lihai menghindar. Saat Kais meluncurkan pukulan dahsyat, Amorei gesit menghindar ke samping, membuat serangan itu hampir mengenai Shin. Shin gemetaran panik, heran kenapa dia malah terjebak di tengah amukan dua monster ini. Amorei menyuruhnya menjauh, kalau tidak mau jadi beban. Shin yang emosi langsung mencoba membela diri, dan berdalih kalau dia tadi cuma tidak sengaja terpeleset saja. Dia berniat memaki Amorei lagi, tapi kata-katanya